Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1041. Tentu saja ada alasan untuk setuju bertemu dengannya, jadi mari kita lihat kapan waktunya tiba. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Apakah kamu ingin aku pergi denganmu besok? Lei Hu bertanya. Tidak perlu, aku akan pergi ke sana sendiri. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berdiri, berjalan menuju Jiang Shaoling, dan berjongkok. Melihat Long Zaitian mendekat, Jiang Shaoling menundukkan kepalanya karena malu dan berlutut di tanah. Shaoling telah mengecewakan Tuan. Wajah Jiang Shaoling sedikit pucat, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata kepada Long Zaitian dengan wajah malu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tidak berbicara, dan menyentuh tempat Jiang Shaoling dipukul dengan tangannya. Hanya saja cederanya agak serius. Tulangnya retak, tapi tidak patah. Akan baik-baik saja setelah masa pemulihan. Setelah beberapa saat, Long Zaitian berkata dengan tenang. Terima kasih Tuan. Jiang Shaoling sedikit berterima kasih ketika mendengar kata-kata itu. Rasa malu dan kemudian keberanian. Long Zaitian hanyalah tahu. Ya, mendengar ini, Jiang Shaoling mengertakkan gigi dan berkata. Adegan ini membuat Daoskar dan Wang San sedikit bingung. Jiang Shaoling ini hanya seorang anak berusia 15 atau 16 tahun. Jelas tidak mudah untuk bertahan dari begitu banyak putaran melawan pria sebesar itu. Long Zaitian bahkan menyuruhnya untuk menyadari rasa malunya dan kemudian menjadi berani. Bukankah luar biasa bisa melakukan ini di usia yang begitu muda? Di mana Zhao Tianyu sekarang? Long Zaitian bertanya. Itu ada di aula seni bela diri Tiandao kita, dan sedang di penjara. Lei Hu menjawab. Ayo, aku akan pergi menemuinya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tuan Long, tolong ikuti saya. Lei Hu memberi isyarat undangan, dan dia sendiri berjalan di depan, dan Long Zaitian juga mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Setelah Zhao Hongsui keluar dari aula seni bela diri Tiandao, Zheng Xi didukung oleh seseorang dan menunggu di luar. Plak, Zhao Hongsui berjalan mendekat dan menamparkan wajah Zheng Xi. Zheng Xi berlutut di tanah sebagai tanggapan. Nona, aku malu padamu. Zheng mengatakan 40.000 kali malu. Tidak buruk untuk merasa malu, yang buruk adalah kamu tidak tahu berapa banyak yang kamu miliki. Apakah menurutmu jika kamu bisa masuk ke keluarga Zhaoku, kamu akan menjadi tak terkalahkan? Zhao Hongsui bertanya dengan wajah dingin setelah mendengar ini. Aku harus mendengarkan nona kedua, jangan sombong. Zheng Xi berkata dengan tulus. Jika Anda memberi saya beberapa saran yang tidak realistis lain kali, Anda tidak perlu mengikuti saya. Anda harus tahu mengapa saya menyuruh Anda untuk tidak melakukannya. Hanya untuk memberitahu Anda bahwa ada langit di luar langit, dan ada orang di luar masyarakat. Kata Zhao Hongsui dengan ekspresi datar. Zheng Xi ingat. Zheng Xi mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tulus. Ayo pergi, Jin tua. Zhao Hongsui tidak memandang Zheng Xi lagi, tetapi berkata dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, dia masuk ke mobil yang bagus, dan Tuan Jin mengikutinya. Mobil mewah itu mulai dan melaju pergi. Old Jin, bagaimana? Apa pendapatmu tentang kekuatan orang ini? Di dalam mobil, Zhao Hongsui bertanya. Kekuatan Zheng Xi sudah sangat bagus, tetapi di tangannya, Zheng Xi masih tidak memanfaatkan apapun. Sebaliknya, dia mudah ditundukkan. Dapat dilihat bahwa metode orang ini tidak sederhana. Ketika Jin Lao mendengar ini, wajahnya terlihat serius dan asli. Bahkan kamu, Tuan Jin, bukan lawanmu. Zhao Hongsui menghela nafas dan bertanya. Orang tua ini tidak berani mengambil kesimpulan. Faktanya, bahkan jika orang tua ini menghadapi Zheng Xi, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat ditundukkan dengan mudah. Terlebih lagi, teknik Tuan Long itu rumit dan mandiri. Dapat dilihat bahwa orang ini, dalam kultivasi seni bela diri, sangat luar biasa, bahkan jauh melampaui lelaki tua itu. Penatua Jin melanjutkan. Dia telah berlatih seni bela diri hampir sepanjang hidupnya, dan dia masih bisa melihat beberapa keterampilan dasar. Dia terlihat kurang dari 30, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Setelah mendengar kata-kata Penatua Jin, Zhao Hongsui sedikit tidak percaya. Di dunia ini,
Selalu ada beberapa jenius seni bela diri yang dapat mencapai pencapaian orang biasa seumur hidup dalam 10 tahun. Saya pikir Long Zaitian ini mungkin orang seperti itu. Jin tua menjawab, seberapa kuat seseorang berani menantang keluarga Zhao saya? Zhao Hongsui bertanya, Nona, saya rasa orang sekuat itu tidak perlu tinggal di kota Linjiang. Dia pasti punya alasan sendiri untuk tinggal di kota Linjiang. Penatua Jin menenangkan diri dan menjawab, akan lebih bagus jika orang seperti itu bisa digunakan olehku. Zhao Hongsui sedikit berharap. Saya merasa sulit. Saya bisa memberinya uang, wanita, status, dan ketenaran. Apakah ini sebabnya Nona memintanya untuk bertemu besok? Tuan Jin menikmati arti kata-kata Zhao Hongsui dengan hati-hati, dan bertanya. Tentu saja ini salah satu alasannya, bukan? Di dunia ini, semua orang menginginkan sesuatu. Selama minat kita sama, kita bisa membicarakan apa saja. Zhao Hongsui berkata dengan tenang setelah mendengar ini. Kurasa itu tidak mungkin. Old Jin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Zhao Hongsui bertanya. Saya tidak berpikir orang ini adalah tipe orang yang akan tunduk kepada orang lain. Dia untuk sementara tidak aktif di kota Linjiang, tetapi hanya untuk sementara. Saya pikir suatu hari, dia akan pergi dari sini dan pergi ke dunia yang lebih luas. Jin tua menjawab. Ketika Zhao Hongsui mendengar kata-kata itu, dia merasa seseorang telah menyiramnya dengan air dingin, tetapi dia tetap berkata. Mari kita lihat, siapa yang bisa mengatakan hal semacam ini dengan baik. Matanya dalam, melihat ke depan, sedikit bingung, tetapi juga sedikit bermartabat. Mobil bergerak maju dalam lalu lintas, Zhao Hongsui tidak berbicara lagi. Di aula seni bela diri Tiandao, di ruangan yang sunyi, Long Zaitian duduk di dalamnya, dan Lei Hu berdiri di sampingnya. Tidak lama kemudian, pintu ruangan yang sunyi itu terbuka, dan seorang pemuda yang dibelenggu didorong masuk. Siapa lagi kalau bukan Zhao Tianyu? Zhao Tianyu sendiri tidak terluka parah, tetapi wajahnya bengkak akibat pemukulan. Setelah 1 atau 2 hari istirahat, dia terlihat normal. Kapan kamu akan membiarkanku pergi? Zhao Tianyu ditekan di bangku, dan hal pertama yang dia katakan adalah bertanya. Lei Hu mendengar kata-kata itu, tetapi ada senyum mencibir di sudut mulutnya. Apakah menurutmu kami akan membiarkanmu pergi sekarang? Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi, biarkan aku pergi sekarang, minta maaf dan mohon belas kasihan, masih ada waktu. Zhao Tianyu mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian. Zhao Tianyu, kakakmu adalah orang yang pintar, tapi kenapa kamu bodoh? Sepertinya kamu tidak dilahirkan dari ayah yang sama, yang satu punya otak dan yang lain tidak punya otak. Lei Hu tidak bisa membantu tetapi berkata. Pada saat ini, Long Zaitian juga berbicara. Kakakmu sudah ada di sini, tapi dia bilang dia tidak ingin bermain dengan orang bodoh. Kamu berbicara omong kosong. Jika kakakku datang, bagaimana mungkin kamu masih di sini? Kakakku pasti yang terbaik bagiku sejak aku masih kecil. Dia pasti akan menyelamatkanku. Tunggu saja, kalian semua sudah mati. Zhao Tianyu masih tidak percaya ketika mendengar kata-kata itu, dan terus berteriak. Bab 1042. Kakakmu datang ke sini, membawa seorang pria bernama Zheng Xi, dan seorang pria tua Jin. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengatakannya. Anda, Zhao Tianyu terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Bukankah Zheng Xi dan Tuan Jin adalah orang-orang yang selama ini berada di sisi Zhao Hongsui? Nah, apakah kamu percaya sekarang? Long Zaitian bertanya. Bagaimana dengan kakakku, kenapa dia tidak menyelamatkanku? Di mana dia sekarang? Zhao Tianyu panik ketika mendengar ini, dan bertanya. Kakakmu tidak bisa menyelamatkanmu. Namun, kakakmu juga sangat pintar, dia sangat sadar diri, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi dia pergi. Long Zaitian menjawab, tidak mungkin, bagaimana mungkin kakakku meninggalkanku sendirian? Zhao Tianyu memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu bodoh? Kakakmu tidak bodoh, setidaknya dia tahu bagaimana melakukan apa yang dia bisa. Kalian, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu identitasku? Aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Zhao. Kakek sangat mencintaiku sejak aku masih kecil. Selama kamu membiarkanku pergi, Anda dapat mengatur harga sesuka Anda. Saat ini, Zhao Tianyu panik.
Lelucon apa? Dia terbiasa mengembara, tinggal di tempat jelek ini, menghadap ke 4 dinding sepanjang hari, dia merasa seperti orang gila. Di sini tidak ada wanita, tidak ada mobil mewah, dan tidak ada anggur merah, biarkan dia tinggal di tempat seperti itu, dia merasa lebih buruk dari kematian. Kau benar-benar bajingan. Long Zaitian sangat kecewa saat mendengar kata-kata itu. Aku tidak berharga. Aku hanya ingin pergi. Aku merasa seperti akan gila. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa wanita. Aku ingin minum anggur merah. Zhao Tianyu berkata dengan penuh semangat. Lei Hu tersenyum, gila, tentu saja, saat ini, dia masih memikirkan wanita dan anggur merah. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku memenjarakanmu di sini, dan aku membantu keluarga Zhaomu. Sia-sia sepertimu, kembali ke keluarga Zhao juga menyia-nyiakan udara keluarga Zhao. Long Zaitian berkata dengan setengah tersenyum. Aku serius denganmu. Aku bisa meminta apapun yang kamu inginkan dari kakekku. Wanita, uang, mobil mewah. Bahkan jika kamu menginginkan kekuasaan, keluarga Zhao kami dapat mengaturnya untukmu, selama kamu melepaskannya, aku. Zhao Tianyu terus memohon. Kakekmu, apakah Zhao Taiji benar? Tidak apa-apa jika aku membiarkanmu pergi, tapi aku ingin kakekmu datang ke Jiangxi untuk menemuiku secara langsung, jika tidak, lupakan saja. Mengenai wanita, uang, dan kekuasaan yang kamu sebutkan, saya tidak peduli dengan salah satu dari mereka. Anda mungkin berpikir hal-hal ini sangat penting, tetapi bagi saya, itu tidak berarti banyak. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Kemudian saya meminta untuk berbicara dengan kakek saya, dan saya meminta kakek untuk datang. Saya benar-benar tidak ingin tinggal di tempat hantu ini. Jika saya terus tinggal di sini, saya akan menjadi gila, tolong. Zhao Tianyu berkata dengan penuh semangat. Aku baru saja datang menemuimu. Adapun komunikasi dengan Zhao Taiji, kami akan melalui saudara perempuanmu. Dibandingkan denganmu, saudara perempuanmu jauh lebih unggul. Long Zaitian berkata dengan sengaja. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri dan ingin pergi. Melihat ini, Lei Hu juga mengikuti. Jangan pergi, tolong biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Saat Long Zaitian berjalan keluar, dia masih bisa mendengar teriakan menusuk hati Zhao Tianyu. Tuan Long, apakah Anda baru saja bertemu dengan Zhao Tianyu ini? Lei Hu bertanya sedikit bingung. Awalnya saya ingin mencapai beberapa tujuan, tetapi sekarang tampaknya Zhao Tianyu ini benar-benar sia-sia. Dari dia, ditakdirkan untuk tidak mendapatkan informasi yang berguna. Long Zaitian sedikit kecewa. Itu benar. Namun, saya telah menginterogasi anjing ini dan bawahannya sebelumnya. Salah satu tujuan kedua anjing ini datang ke kota Jiang adalah untuk mengincar Nona Ling dan Nona Gu. Lei Hu tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia berkata. Long Zaitian berhenti ketika mendengar kata-kata itu, dan Lei Hu juga berhenti ketika melihat ini. Setelah beberapa saat, Long Zaitian berbalik lagi dan memasuki ruangan yang sunyi lagi. Apakah kamu berubah pikiran? Apakah kamu bersedia melepaskanku? Jangan khawatir, aku akan memenuhi semua persyaratanmu. Melihat Long Zaitian dan Lei Hu kembali, Zhao Tianyu sangat gembira. Aku dengar kamu di sini untuk Ling Qingsui dan istriku. Long Zaitian bertanya dengan suara dingin. Ketika Zhao Tianyu mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa tidak enak, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Namun, Long Zaitian sudah mencengkeram lehernya. Tolong. Zhao Tianyu dicekik erat di leher, hampir tidak bisa berbicara, wajahnya memerah. Wanitaku, kamu berani memikirkannya, apakah kamu yakin aku bisa mencekik lehermu sekarang? Mata Long Zaitian dingin, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Pada saat ini, Zhao Tianyu kehabisan napas, melambaikan tangannya dan berjuang mati-matian. Tuan Long, jika Anda mencekiknya lebih jauh, dia akan mati. Apakah Anda yakin, sampah ini benar-benar tidak berguna, lalu Anda bisa mati? Melihat situasi ini, Lei Hu bertanya dengan gugup. Jika dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, Long Zaitian dapat mematahkan leher Zhao Tianyu dalam hitungan menit. Lei Hu sepenuhnya percaya bahwa Long Zaitian memiliki kekuatan seperti itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga melepaskannya. Batuk. Zhao Tianyu terus batuk, matanya sudah hitam sekarang,
dia merasa seperti telah berjalan melewati gerbang neraka. Aku pikir cara teraman adalah membunuhmu. Namun, sekarang bukan waktunya. Ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan memeras kepalamu. Di sini, tunggu kematian. Ekspresi Long Zaitian menjadi tenang, dia menatap Zhao Tianyu, dan berkata dengan dingin. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya berpikir, aku tidak melakukan apa-apa. Zhao Tianyu hampir menangis, semuanya ada di sana-sini. Memikirkannya saja adalah kejahatan. Sampah sepertimu tidak pantas memikirkan istriku. Long Zaitian berkata dengan dingin, setelah selesai berbicara, dia pergi. Saat ini, Zhao Tianyu takut buang air kecil, menunggu mati. Ini terlalu tidak nyaman, tidak ada wanita cantik di sini, tidak ada anggur merah, dan dia harus menghadapi tembok telanjang menunggu untuk mati, ini terlalu tidak nyaman baginya. Mencium bau pesing, kedua adik laki-laki yang berdiri di samping Zhao Tianyu tampak jijik. Sial, dia benar-benar bukan laki-laki, dia sangat takut buang air kecil. Tuan Long, apakah Anda ingin saya menggunakan beberapa cara untuk menghancurkan sampah ini? Setelah meninggalkan ruangan yang sunyi, Lei Hu bertanya. Jangan gunakan untuk saat ini. Dia masih memiliki nilai guna sekarang. Ketika nilai gunanya habis, aku akan menanganinya secara pribadi. Orang seperti itu hanya membuang-buang udara untuk hidup. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan dingin. Tidak apa-apa, jangan khawatir Tuan Long, aku akan merawatnya dengan baik di sini. Lei Hu menjawab, Bos, Tuan Long, seseorang mencarimu. Saat ini, seorang adik laki-laki datang dan berkata kepada mereka berdua. Hah? Siapa yang mencari? Mendengar ini, Lei Hu mengerutkan kening dan bertanya. Bab 1043. Bos Fang dari Beicheng ada di sini. Adik laki-laki mendengar kata-kata itu dan menjawab. Fang Sengtian, bagaimana dia tahu Tuan Long ada di sini? Lei Hu berkata dengan sedikit terkejut. Ayo pergi dan lihat. Long Zaitian juga mendengar kata-kata itu. Saat dia mengatakan itu, dia meminta adik laki-lakinya untuk memimpin jalan dan menuju ke ruang tamu. Melihat Long Zaitian masuk, Fang Sengtian berdiri secara naluriah, dengan tatapan yang sangat hormat. Tuan Long, saya kira Anda berada di aula seni bela diri Tiandao. Saya menebaknya dengan benar. Apakah ada masalah? Long Zaitian bertanya, dia mengedipkan mata pada para pelayan yang merawatnya. Para pelayan itu turun dan menutup pintu ruang tamu pada saat bersamaan. Tuan Long, Nona ketiga Nancheng ingin bertemu denganmu, dan kali ini dia berinisiatif untuk mengundangmu. Ekspresi Fang Sengtian sedikit bermartabat. Hah? Akhirnya nggak bisa duduk diam. Mendengar kabar ini, Long Zaitian jelas sedikit terkejut. Lei Hu menyentuh dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu, sambil berpikir. Nona Nancheng ingin bertemu dengan Tuan Long, untuk apa dia ingin bertemu dengan Tuan Long? Saya juga menanyakan pertanyaan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mengatakannya. Fang Sengtian menambahkan. Long Zaitian sedikit mengernyit, dan bertanya. Di mana waktu dan tempatnya? Besok, jam 9 malam, teras Jenderal Gunung Mang. Fang Sengtian menjawab. Sialan, besok malam jam 9, teras Jenderal Mangshan, apa yang kamu bercanda? Wanita ketiga Nancheng benar-benar menarik. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu membuat janji di tempat seperti ini, di mana tidak ada lampu atau lampu, dan di mana burung tidak buang air? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata ini, dia terkejut dan pada saat yang sama sangat bingung. Yah, sebenarnya aku tidak mengerti kenapa dia memilih waktu dan tempat seperti itu. Mendengar ini, Fang Sengtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Sengtian, apakah kamu yakin Nona Nancheng yang mengundang Tuan Long? Lei Hu sedikit skeptis, bagaimana mungkin orang normal memilih waktu dan tempat seperti itu? Tidak ada yang salah dengan itu. Fang Sengtian menjawab, di hutan belantara ini, mungkinkah jalang itu, memilih tempat dengan sedikit orang, jadi lebih mudah untuk memulai? Lei Hu sangat bingung. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menatap Lei Hu tanpa berkata-kata. Apakah kalian tidak tahu apa-apa tentang Nancheng? Long Zaitian bertanya dengan sungguh-sungguh lagi. Fang Sengtian menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya. Saya tidak tahu banyak. Nancheng sangat misterius. Kami belum pernah melihat siapa Huadi. Kami hanya mengenal orang-orang di Nancheng, yang kebanyakan adalah wanita.
Ketika tiga keluarga kami yang lain bertempur sampai mati, Nancheng sebenarnya berdiri dan menonton. Mereka tampaknya tidak tertarik dengan pertempuran di kota Linjiang. Lei Hu juga berkata, kalau begitu aku akan menemui wanita ketiga. Aku juga sangat ingin tahu siapa kupu-kupu Nancheng ini. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata, Tuan Long, apakah Anda ingin saya ikut dengan Anda? Ayo bawa beberapa orang bersama kami. Lei Hu menyarankan, tidak perlu. Nona ketiga dari Nancheng menamainya dengan namanya. Jelas, dia hanya ingin bertemu denganku sendirian. Apalagi tempat pertemuan dipilih di tempat terpencil, jelas demi kerahasiaan. Long Zaitian langsung menolak. Lalu bagaimana jika itu jebakan? Lei Hu bertanya. Seharusnya bukan jebakan. Nancheng dan aku tidak pernah punya dendam. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Pokoknya, Tuan Long harus hati-hati. Lei Hu masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Apa hal lainnya? Long Zaitian bertanya lagi. Satu hal lagi, tentang kota Tianan, keluarga Yao tidak dapat menanganinya lagi, mereka juga ingin bertemu dengan Tuan Long. Mereka mengatakan ingin berbicara dengan Tuan Long. Fang Shengtian melirik Lei Hu, lalu berkata pada Long Zaitian. Apa kemajuan dari hal-hal yang saya atur sebelumnya? Long Zaitian menatap Lei Hu dan bertanya. Para master di kota Tianan pada dasarnya telah sepenuhnya dihilangkan. Mereka tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada keluarga Yao dalam waktu singkat. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Efisiensinya tidak buruk. Dalam waktu sesingkat itu, keluarga Yao tidak bisa menanganinya lagi. Long Zaitian agak puas. Itu karena ajaran Tuan Long yang baik. Jika bukan karena saran Tuan Long, bagaimana mereka bisa membuat kemajuan yang begitu besar? Sekarang kita berempat di sini, satu perhentian, bahkan merupakan eksistensi terkemuka di seluruh provinsi Jiangnan. Tuan dari keluarga Yao sama sekali bukan tuan di depan mereka. Lei Hu berkata dengan puas, dia tidak menyangka bahwa setelah hanya 1 bulan pelatihan, Long Zaitian benar-benar dapat melatih sekelompok master. Karena mereka ingin berbicara, bagaimana mereka ingin berbicara? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Fang Shengtian mendengar kata-kata itu dan berkata, inisiatif sebenarnya ada pada kita. Sekarang bukan apa yang ingin mereka bicarakan, tetapi apa yang ingin kita bicarakan. Bagaimana kami membicarakannya tergantung padamu. Jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, maka kamu akan ikut dengan kami. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Terima kasih, Tuan Long. Fang Shengtian sedikit bersyukur. Dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa alasan mengapa Long Zaitian harus menyingkirkan keluarga Yao adalah untuk memenuhi tujuan Fang Shengtian dan menyingkirkan musuh yang membunuh istri dan anak-anak Zhou Wen. Kapan dan di mana mereka ingin berbicara? Long Zaitian bertanya. Tempat yang mereka atur adalah Liangzhou, dan waktunya 3 hari kemudian. Fang Shengtian menjawab. Lokasi diubah menjadi kota Linjiang. Jika mereka tidak berani datang, tidak perlu bicara. Jika mereka tidak mau, kami akan membawa orang ke kota Tianan untuk berbicara langsung dengan mereka. Long Zaitian segera berkata, baik. Fang Shengtian menanggapi. Juga, kamu bisa berbicara dengan Paman Zhou tentang masalah ini. Long Zaitian berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Jangan khawatir, Tuan Long. Aku akan pergi menemui Paman Zhou nanti. Daripada membicarakanku, lebih baik membicarakan Paman Zhou. Fang Shengtian berkata dengan emosi saat mendengar kata-kata itu. Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke grup Long Teng dulu. Lagi pula, saya harus pergi bekerja. Long Zaitian melihat ke waktu, lalu berkata kepada mereka berdua. Tuan Long, pekerjaan apa yang masih harus Anda lakukan? Agaknya Tuan Qin tidak benar-benar ingin Anda pergi bekerja. Lei Hu menyeringai ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun demikian, kita masih harus jalan-jalan. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Long, jika Anda ingin bekerja, saya memiliki beberapa posisi di sini, seperti manajer, menteri, CEO, CFO, COO, CTO, DEL. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Lei Hu terlihat sangat murah hati. Jelas, Tuan Long tidak benar-benar ingin pergi bekerja. Mendengar kata-kata Lei Hu, Fang Shengtian mau tidak mau berbicara. Sepertinya kamu sangat mengenal Tuan Long,
tetapi kamu mengatakan bahwa Tuan Long tidak mau pergi bekerja, apa yang dia pikirkan? Ketika Lei Hu mendengar ini, jelas bahwa dia akan melawan Fang Sengtian lagi. Bab 1044. Tuan Long hanya ingin menjadi satpam. Manajer, menteri, CEO, CFO, COO, CTO, Del terlalu mencolok. Fang Sengtian tidak marah, tetapi berkata dengan santai. Meski begitu, apakah kamu ingin memberitahuku? Lei Hu cemberut dan berkata. Aku hanya mengingatkanmu. Fang Sengtian tetap tanpa ekspresi. Oke, berhenti berdebat, jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Long Zaitian mendengar bahwa keduanya akan bertengkar lagi, jadi dia hanya bisa pergi. Tuan Long, sampai jumpa. Lei Hu berkata, dan saat dia berbicara, dia berdiri lebih dulu dan menyuruh Long Zaitian pergi. Melihat ini, Fang Sengtian di belakangnya juga mengikuti dan mengantarkan Long Zaitian pergi. Setelah masuk ke mobilnya sendiri, Long Zaitian pergi. Sepanjang sisa hari itu, Long Zaitian menghabiskan sisa hari itu di grup Longteng. Pada pukul 4.30 sore, dia menjemput Gu Qinglian sepulang kerja. Gu Qinglian tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, membeli sebuah banyak sayuran, dan bahkan mengancam akan memasak sendiri. Saat itu sekitar pukul 5, dan keduanya akhirnya tiba di rumah. Kakak, ipar perempuan, kamu kembali. Saat Long Zaitian dan Gu Qinglian memasuki pintu, Long Yuner keluar untuk menyambut mereka, dan mengambil barang-barang itu dari tangan Long Zaitian dan Gu Qinglian. Kakak, ipar, kamu tidak perlu memasak hari ini, aku akan melakukannya. Long Yuner memasuki dapur, dan berkata lagi. Apa yang salah? Gu Qinglian berkata dengan rasa ingin tahu. Dalam keluarga ini, memasak pada dasarnya dilakukan oleh siapa saja yang bebas, apalagi belakangan ini, terutama Li Ping dan Long Yuner yang memasak. Tapi dengan hal default seperti ini, tidak ada yang akan menekankan siapa yang harus memasak hari ini. Oleh karena itu, ketika Long Yuner mengatakan itu hari ini, Gu Qinglian sedikit penasaran. Kakak, ipar perempuan, kita punya tamu di sini malam ini. Kata Long Yuner dengan senyum di wajahnya. Long Zaitian melirik Long Yuner yang sibuk, dan bertanya dengan sedikit bingung. Tamu macam apa yang akan datang, sehingga kamu harus memasak sendiri, dan kamu sangat bahagia. Baru saja anak obat dari dokter ajaib Bailey menelepon dan mengatakan bahwa mereka akan datang malam ini untuk melakukan kunjungan lanjutan ke kaki ayah. Tidak, saya sudah lama menantikannya, berharap untuk melihat yang seperti itu. Dokter ajaib tiba. Long Yuner berkata dengan gembira. Pantas saja, aku berkata mengapa kamu berpakaian sangat rapi hari ini, rasanya seperti bertemu dengan suami mertuamu. Mendengar ini, Gu Qinglian mau tidak mau bercanda. Kakak ipar, jangan bicara omong kosong. Saya bahkan belum pernah melihat dokter Bailey ini. Saya bukan seorang istri. Saya di sini untuk mengungkapkan rasa hormat saya kepada dokter. Lagi pula, saya sudah membaca pekerjaannya dan berpikir dia sangat bagus. Seorang jenius. Sekarang saya dapat mengatakan bahwa saya adalah penggemar dokter jenius Bailey ini. Wajah cantik Long Yuner sedikit memerah saat dia mendengar gurauan Gu Qinglian. Aku masih penggemar. Gu Qinglian tertawa terbahak-bahak. Izinkan saya memberitahu Anda, hanya 2 hari ini, Tabib Suci Bailey mengadakan kuliah, dan saya pergi ke sana lebih awal, tetapi pada akhirnya, Tabib Suci Bailey sedang tidak sehat, jadi dia tidak datang. Saat itu, saya merasa bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Dr. Bailey ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Dr. Bailey akan datang ke rumah kami malam ini, yang sangat mengejutkan saya. Long Yuner mengobrol tanpa henti. Datang begitu dia datang, apa masalahnya, orang seperti dia pasti akan mengecewakanmu. Long Zaitian menghela nafas. Mendengar ini, Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan marah, dan menepuk lengan Long Zaitian. Mengapa Anda memiliki pendapat yang begitu besar tentang Tuan Bailey? Saya pikir dia adalah orang yang baik. Meskipun dia sedikit sombong, dia telah banyak membantu kami. Gu Qinglian tidak bisa membantu tetapi berbicara. Kamu tidak mengerti betapa tak tertahankannya orang ini. Desak Long Zaitian. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda, apakah Anda memiliki masalah dengan Dr. Jenius Bailey ini? Long Yuner juga sedikit curiga. Apa yang bisa saya miliki dengannya? Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan otentik.
Bagaimana kamu bisa memiliki pendapat yang begitu besar tentang dia tanpa masalah? Long Yuner jelas tidak mempercayainya. Aku hanya menilai dia dengan hormat. Long Zaitian menghela nafas. Oke, sibuklah dengan hal-hal lain, Yuner akan mulai sibuk, jadi berhentilah mengomel di sini. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menjawab, dan naik ke atas. Gu Qinglian mengambil 2 botol air mineral dari lemari es, dan mengikuti Long Zaitian ke atas. Di dapur, Long Yuner sibuk. Apakah kamu mau air putih? Gu Qinglian memasuki ruangan dan menyerahkan sebotol air kepada Long Zaitian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mengambilnya, dan menyesapnya. Terima kasih. Long Zaitian mengatakan sesuatu. Mengapa Anda memiliki pendapat yang begitu besar tentang Tuan Bailey? Saya tidak tahu. Saya benar-benar mengira Anda memiliki masalah besar dengannya. Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ada masalah besar. Kami telah membuat taruhan sebelumnya. Saya tidak akan merinci tentang konten spesifik dari taruhan ini. Kira-kira dia akan meracuni saya sampai mati suatu hari nanti. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus memberikan 3 penghormatan ketika dia melihat saya. 9 kali bersujud. Anda juga telah melihat bahwa ketika dia melihat saya, ketika dia pertama kali tiba di kota Linjiang, dia memang melakukan membungkuk 3 kali dan 9 kali sujud ketika dia melihat saya. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Hanya karena ini. Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja bukan hanya karena itu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu apalagi? Mungkinkah dia merampok wanita sebelumnya? Gu Qinglian berkata dengan santai. Jangan sebutkan itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata Gu Qinglian, jantungnya berdetak kencang, dan dia menutupinya dengan sebuah kata. Bagaimanapun, dia telah banyak membantu. Keluarga kita tidak boleh kehilangan arah, kan? Gu Qinglian bertanya lagi. Aku setuju dengan ini, aku tidak akan melakukan apapun padanya, jangan khawatir. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan sangat positif. Kalau begitu aku akan turun dan membantu Yuner. Gu Qinglian berkata lagi. Kamu istirahat, aku akan baik-baik saja saat aku turun. Aku di perusahaan setiap hari. Aku makan dan tidur saat aku kenyang. Aku tidak lelah sama sekali. Kamu sibuk sepanjang hari, jadi jangan repot-repot. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Bukan itu bagus. Mendengar ini, Gu Qinglian merasa hangat di hatinya, duduk di pangkuan Long Zaitian, memeluk lehernya, dan berkata dengan lembut. Kapan aku tidak begitu baik? Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, kamu pergi, aku tidak tahu kenapa. Aku merasa sedikit mengantuk akhir-akhir ini, terkadang aku merasa lelah. Aku pergi bermain dengan Xiao Xi, kamu pergi dan bantu Yuner. Gu Qinglian mencium pipi Long Zaitian, tersenyum, dan berkata, dia keluar lebih dulu. Setelah Long Zaitian merapikan sebentar, dia turun. Kakak kamu turun. Melihat Long Zaitian, Long Yuner menyapanya. Yah, biarkan aku membantumu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kakak, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, masih pagi. Long Yuner melihat waktu dan berkata pada Long Zaitian. Bab 1045. Ayo bersama-sama, sangat melelahkan untuk memasak makan sendiri untuk keluarga besar, aku akan membantumu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, wajahnya acuh tak acuh dan asli. Baiklah kalau begitu, terima kasih saudaraku. Long Yuner sedikit berperilaku baik dan otentik. Tidak sulit. Long Zaitian menjawab. Keduanya sedang memasak di dapur, setelah sekitar 1 jam, sebuah meja besar berisi piring keluar. Dibandingkan dengan Long Yuner, Long Zaitian jelas lebih ahli dalam memasak. Setelah Long Yuner memasak 2 hidangan, sisa hidangan pada dasarnya dibuat oleh Long Zaitian. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga duduk bersama. Yuner, Tuan Bailey bilang dia akan datang, kenapa dia tidak datang, haruskah kita menunggunya? Melihat semua orang ada di sini, kata Li Ping. Lebih baik menunggu sedikit lebih lama. Aku tidak menyangka dia akan sangat terlambat. Awalnya aku mengira dia akan makan malam setelah kunjungan tindak lanjut ayah. Long Yuner mengerutkan bibirnya dan berkata, biarkan aku mendesaknya, apakah dia akan datang atau tidak, aku akan bertanya padanya. Long Zaitian terdiam dan mengeluarkan ponselnya. Kamu mati bocah, bagaimana kamu berbicara?
Bagaimanapun, dia adalah dermawan kita. Jika tidak ada dia, kaki ayahmu tidak akan sembuh. Tunggu, apa yang terjadi padanya? Li Ping berkata dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Long Zaitian. Oke, oke, jangan khawatir, aku pasti akan berbicara dengan baik. Long Zaitian terdiam, dia memutar nomor Bailey Wuqiu dan memutarnya. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Hei, kamu tidak mau datang untuk kunjungan lanjutan. Jika kamu datang, keluarga kami menunggumu untuk makan. Begitu telepon terhubung, Long Zaitian berbicara dengan suara lurus. Ah, Paman Long, tunggu sebentar, kami akan segera ke sini, segera. Jelas Tuan Xiaur yang menjawab telepon, dan Tuan Xiaur menjawab dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu. Mengapa kamu selalu menjawab telepon? Apakah dia tidak punya tangan, atau dia tuli dan bisu? Long Zaitian sedikit terdiam. Tuan Da berkata bahwa dia tidak ingin berbicara denganmu, dan dia bahkan tidak ingin mendengar suaramu. Tuan Xiaur mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan terus terang. Oke, kalau kamu bisa datang, ayo, jika kamu tidak datang, katakan saja, jadi kita bisa mulai makan. Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa, dia masih tidak ingin mendengar suaranya, sama tidak tahu malunya ketika dia ingin berbicara dengannya ketika dia disebutkan. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Bocah yang sudah mati ini, biarkan kamu berbicara dengan orang dengan baik, kamu hanya kata yang buruk. Li Ping berkata dengan sedikit marah. Bu, pria ini tidak bisa berbicara dengannya dengan baik. Kamu tidak mengenalnya dengan baik. Aku sudah mengenalnya sejak lama, dan aku tahu persis pria berbudi luhur seperti apa dia. Long Zaitian masih jalannya. Jadi apa? Dia menyembuhkan ayahmu, yang merupakan kebaikan yang luar biasa. Li Ping berkata dengan marah. Baik, Long Zaitian terdiam. Duduk di sebelah Long Zaitian, Gu Qinglian juga menggesek Long Zaitian, mengingatkannya untuk tidak keras kepala. Xiao Tian, apakah kamu punya masalah dengan Tuan Bailey sebelumnya? Long Defu juga sedikit penasaran. Tidak ada yang salah dengan itu. Begitulah dia dan aku. Jangan tanya aku. Cara aku bergaul dengannya selalu seperti ini. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Ding dong dong. Pada saat itu juga bel pintu di luar berbunyi. Seharusnya ada di sini, aku akan keluar dan melihat-lihat. Ketika Long Yuner mendengar suara ini, dia segera berlari untuk membuka pintu. Ada senyuman di wajah Long Yuner, dan ada harapan di hatinya. Berkali-kali saya merindukannya, tapi kali ini saya akhirnya berkesempatan bertemu dengan Dr. Genius Bailey ini. Tidak mudah, tidak mudah. Dengan sedikit kegembiraan, dia membuka pintu. Saya melihat dua pria berdiri di pintu dengan beberapa senyum di wajah mereka. Melihat wajah kedua pria itu, Long Yuner jelas tertegun, dan setelah sekian lama. Ah! Jeritan desibel tinggi datang. Cabul, mati untukku. Dalam sekejap mata, kaki Long Yuner menendang ke depan, dan kaki yang memotong putra dan cucunya mendarat dengan keras di selangkangan Bailey Wuqiu. Ekspresi Bailey Wuqiu tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba dia berlutut di tanah, mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tuan Besar, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Xiaur dengan cepat bertanya. Cabul, cabul, dua cabul yang kutemui di sekolah lagi. Long Yuner masuk ke dalam rumah dan berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Yuner, ada apa? Kenapa kamu berteriak? Li Ping bertanya. Long Defu dan Gu Yunsan juga sangat penasaran, situasi yang tiba-tiba ini benar-benar membuat mereka sedikit bingung. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia keluar. Didorong oleh rasa ingin tahu, Li Ping, Long Defu dan yang lainnya juga mengikuti. Long Zaitian membuka pintu, hanya untuk melihat Bailey Wuqiu berlutut di pintu, menutupi wajahnya. Ekspresinya sangat menyakitkan, wajahnya memerah, dan butiran besar keringat mengalir di dahinya, yang menunjukkan bahwa dia telah menahan rasa sakit yang luar biasa. Di samping Bailey Wuqiu, ada Tuan Xiaur berdiri. Tidak ada yang perlu ditanyakan, apa yang kamu lakukan. Ini adalah pertemuan keluarga. Ketika kamu datang ke Jiangxi, kamu sudah membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Long Zaitian berkata dengan bingung. Kerumunan juga berkumpul di sekitar satu demi satu. Hei, Dr. Genius Bailey, ada apa denganmu, kenapa kamu berlutut di tanah?
Li Ping sangat terkejut ketika mendengar ini. Dokter ajaib Bailey. Long Yuner mendengar kata-kata itu, mengedipkan matanya, terbangun dari kebingungan, dan jatuh ke dalam kebingungan lagi. Dia merasa otaknya tidak cukup. Saat ini, Bailey Wuqiu sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat berbicara, dan memberi isyarat dengan tangannya. Tes-tes, Yuner, apa yang kamu lakukan padanya? Long Zaitian memandang Long Yuner dan bertanya. Saudaraku, dia cabul, kata Long Yuner. Apa yang baru saja dia lakukan padamu? Begitu Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia menjadi gugup. Tapi coba pikirkan, Bailey Wuqiu sepertinya bukan tipe orang mesum yang akan menyentuh Long Yuner di depan pintu rumahnya. Bukan barusan, tapi di sekolah, mereka ada di sebelah kamar mandi perempuan, melakukan itu padaku. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan samar dan otentik. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bagaimana orang sebaik Tuan Long bisa melakukan hal seperti itu? Li Ping berkata dengan tidak percaya. Yuner, apakah kamu memiliki kesalahpahaman dengan Tuan Bailey? Long Defu juga bertanya ragu-ragu. Kesalahpahaman? Bagaimana bisa salah paham? Dia cabul. Saya pikir dia adalah seorang dokter jenius, dan karakter moralnya pasti sangat baik, tapi saya tidak menyangka dia cabul. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia sangat yakin bahwa jika dia membunuh Bailey Wuqiu, dia akan menjadi orang cabul. Adik, sepertinya aku tidak melakukan apapun padamu di sekolah, kan? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku sekarang? Karena Bailey Wuqiu terlalu kesakitan, dia mengertakkan gigi dan berbicara saat ini. Bab 1046. Jika aku tidak berlari cepat, bukankah kamu akan melakukan segalanya? Long Yuner berbicara dengan percaya diri dan percaya diri. Bahkan jika kamu tidak lari, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Aku bukan orang seperti itu. Bailey Wuqiu masih berlutut di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kamu belum mati, bangunlah jika kamu belum mati. Melihat Bailey Wuqiu berlutut di tanah, Long Zaitian berbicara dengan tenang. Yuner, kamu harus kembali dulu, ayo masuk dan membicarakannya. Sial untuk berlutut di sini pada malam hari, dan tidak baik untuk dilihat oleh tetangga. Long Zaitian mengucapkan sepatah kata lagi, lalu berkata. Mendengar ini, Li Ping berjalan lagi. Nah, Tuan Bailey, apakah Anda baik-baik saja, atau adakah yang bisa saya bantu? Li Ping bertanya ragu-ragu. Terima kasih, tidak perlu, kalian semua masuk, aku akan baik-baik saja perlahan, aku baik-baik saja. Bailey Wuqiu berkata dengan menahan diri. Oke, kalau begitu luangkan waktumu, tunggu kamu masuk, kami akan menunggumu. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga pergi satu demi satu, hanya menyisakan Long Zaitian yang mengawasi Bailey Wuqiu di tempatnya. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu harus berprinsip dan jujur ketika kamu adalah manusia dan melakukan sesuatu. Sekarang tidak apa-apa, dan kamu telah mengungkap sifat mesummu. Long Zaitian melirik Bailey Wuqiu, dan nadanya dingin dan otentik. Long Zaitian, jangan membuat komentar sarkastik di sini, aku bahkan curiga bahwa kamu adalah penghalang, jika tidak, Yuner tidak akan terlalu memikirkanku. Bailey Wuqiu berkata dengan panik. Aku baru tahu tentang ini sekarang. Jangan bicara omong kosong. Ini semua salahmu sendiri. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu di sini? Kunjungan tindak lanjut, bukankah itu kunjungan tindak lanjut yang sebenarnya? Jadi, apa yang kamu lakukan di sini, rasanya tidak sederhana, bukankah kamu punya rencana? Long Zaitian bertanya, ketika sampai pada hal ini, semakin dia memikirkannya, semakin dia salah. Dia yang paling jelas tentang kebajikan apa yang tidak dia cari. Bailey Wuqiu adalah dokter paling malas yang pernah dia temui. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti meminta kunjungan lanjutan. Apalagi kaki ayahnya sudah sembuh. Pasti tidak ada alasan baginya untuk datang kepadanya saat ini. Seperti yang digambarkan. Setelah mengetahui persendiannya, Long Zaitian mengerti. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku di sini untuk kunjungan lanjutan. Aku dokter yang bertanggung jawab. Siapa yang tidak tahu didaksia? Bailey Wuqiu berdiri dari tanah, berbicara dengan percaya diri. Benarkah? Long Zaitian masih ragu, tapi dia mengikuti Bailey Wuqiu dan masuk bersama. Tuan Bailey,
Tuan Er, duduklah. Ayo, ayo, kita makan semangkuk sup dulu. Melihat Bailey Wuqiu dan Tuan Xiao Er masuk, Li Ping berbicara dengan sangat antusias. Terima kasih, Bibi. Bailey Wuqiu berkata dengan senyum di wajahnya, dan duduk setelah berbicara. Long Yuner di samping sedang menumbuk mangkuk nasi dengan sumpitnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia sedang menumbuk mangkuk nasi, atau dia makan dengan kepala menunduk, dan dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Yuner, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan Tuan Bailey? Mari kita bicarakan saja. Sini, mari kita bicarakan. Li Ping memiliki kesan yang baik tentang Bailey Wuqiu, jadi saat ini, dia ingin menggunakan ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara keduanya. Tidak ada salah paham, tidak ada salah paham, ayo makan semuanya. Long Yuner menunduk, nadanya aneh dan otentik. Kamu anak, Li Ping berkata dengan marah. Bibi, tidak apa-apa. Faktanya, ini semua salahku. Karena beberapa tindakanku, Yuner disalahpahami. Bailey Wuqiu memaksakan senyum. Bisakah kamu mengucapkan selamat tinggal pada Yuner? Yuner, namaku Long Yuner, kamu bisa memanggilku dengan nama lengkapku, Long Yuner. Aku tidak terlalu mengenalmu. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata Bailey Wuqiu, dia merasa sedikit jijik. Kamu nak, bagaimana kamu berbicara? Penyakit ayahmu bisa disembuhkan berkat Tuan Bailey. Apa salahnya Tuan Bailey memanggilmu Yuner? Itukah namamu? Li Ping berkata dengan nada menyalahkan. Pada saat ini, Long Defu juga berbicara. Tuan Bailey, jangan tersinggung. Putriku sangat marah, dan dia tidak jahat padamu. Long Defu sengaja memuluskan semuanya. Aku tidak punya kedengkian, dan tidak ada sedikit pun kedengkian. Long Yuner menamparkan wajahnya dengan kecepatan cahaya. Kamu diam. Li Ping hampir kehilangan kesabaran. Long Yuner hanya mengatupkan mulutnya saat mendengar ini, lalu melanjutkan makan dengan kepala tertunduk. Paman dan Bibi, makan, ayo makan, atau makanannya akan dingin. Bailey Wuqiu berkata dengan malu. Ya, ketika kamu makan dan makan, jika kamu salah paham, kamu akan salah paham. Jika bukan salah paham, itu bukan salah paham. Apa bedanya? Yang terpenting adalah makan. Saat ini, Tuan Xiao Er sudah makan begitu banyak sehingga langit gelap dan langit gelap, ada sesuatu di mulutnya dan dia masih berbicara. Dasar bodoh, menilai dari caramu makan, apakah aku membuatmu kelaparan atau apa? Saat Bailey Wuqiu melihat Tuan Xiao Er sedang makan, dia berkata dengan marah. Kamu tidak membuatku kelaparan, tapi aku memasak semua makanan. Aku memasaknya. Itu tidak selezat masakan Tuan Long. Sulit bagiku untuk mencoba kerajinan tangan Tuan Long. Itu sangat indah dan lezat. Tuan Xiaoer makan sambil mengoceh, dan mengatakannya dengan percaya diri. Tidak perlu mendengar kata-katanya, dan saat ini tidak ada kata-kata. Makan, lakukan sendiri. Para tetua saling menyapa lagi. Persis seperti itu, meja orang selesai makan dalam suasana yang aneh. Long Yuner selesai makan dengan cepat dan kembali ke kamar. Setelah makan, Long Xiaoxi dibawa jalan-jalan oleh Tuan Xiao Er. Keduanya telah bertemu lebih dari 1 atau 2 kali, jadi mereka masih sangat akrab satu sama lain. Secara relatif, Long Xiaoxi tidak menolak kakak laki-laki konyol ini, dan bahkan menganggapnya sedikit lucu. Bagaimanapun, Tuan Xiao Er jauh di belakang Long Xiaoxi dalam hal kepintaran. Setelah Bailey Wuqiu selesai makan, dia membantu Long Defu untuk memeriksa kakinya. Ketiga lelaki tua itu sedang duduk di sofa, dan Bailey Wuqiu berjalan mengelilingi Long Defu dengan palu kecil, terlihat serius, ketuk ke timur, ketuk ke barat. Tidak buruk, pemulihan yang baik. Lihatlah reaksi ini, tidak ada yang salah dengan itu sempurna. Bagaimana rasanya di sini, apakah kamu hidup? Saat memeriksa, Bailey Wuqiu mengoceh secara otentik. Saya sadar, sangat sadar. Tuan Bailey, saya merasa kaki ini benar-benar sembuh. Bahkan beberapa masalah asli pada tubuh sudah sembuh total. Tuan Bailey sungguh luar biasa. Mendengar ini, Long Defu tersenyum dan berkata bahwa dia sangat puas dengan Wuqiu. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter terkenal di Daxia. Bagaimana dia bisa tidak puas dengan dokter terkenal yang merawatnya? Saya semakin tua, dan saya memiliki beberapa masalah dengan tubuh saya. Hanya saja saya di sini hari ini. Jika ketiga orang tua itu merasa tidak nyaman, mereka dapat memberi tahu saya.
Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kecuali keterampilan memijat saya, Didaksia, saya berani mengenali yang kedua, dan tidak ada yang berani mengenali yang pertama. Bailey Wuqiu mengatakan kata-kata itu dengan percaya diri. Bab 1047. Hei, bagus. Aku duluan. Aku coba masalahku dulu. Ini leherku. Setelah duduk lama, aku akan merasa pegal. Apakah benda ini bisa menyembuhkannya? Mendengar kata-kata Bailey Wuqiu, Li Ping juga tidak sopan, dan buru-buru berkata. Biarkan aku melihatnya. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, berjalan mendekat, dan meremas lehernya. Bibi, masalahmu adalah sirkulasi darah di leher tidak lancar karena duduk lama. Sekarang aku akan memberimu perawatan sederhana, dan kemudian aku akan memberimu beberapa obat khususku. Pakailah dan tetap berpegang pada mereka untuk sementara waktu. Pada waktunya, itu akan baik-baik saja. Setelah memeriksa sebentar, Bailey Wuqiu serius dan asli. Kalau begitu terima kasih, akan sangat bagus jika itu bisa dilakukan. Li Ping berkata dengan penuh terima kasih. Bibi, bersabarlah, aku datang. Bailey Wuqiu meraih leher Li Ping dan mempertahankan gerakan aneh. Retakan. Li Ping merasakan suara tulang yang berderak bertabrakan dari lehernya. Hai, Li Ping menangis pelan. Bagaimana perasaanmu? Bailey Wuqiu bertanya. Nyaman. Awalnya sedikit sakit, tapi setelah diperiksa olehmu seperti ini, rasanya langsung bersih. Luar biasa. Li Ping memutar lehernya, menikmati dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Bailey, bahu kiri saya sakit saat hujan. Apakah menurut Anda ada cara untuk melakukan ini? Pada saat ini, Long Defu berbicara. Izinkan aku melihat. Bailey Wuqiu sangat baik dan jujur. Paman, apakah kamu kidal? Setelah beberapa saat, Bailey Wuqiu bertanya. Yo, bisakah kamu melihatnya juga? Kata Long Defu dengan sedikit terkejut. Ini seperti ini. Bahumu sakit karena kamu tidak bisa melatih bahumu di sini, yang menyebabkan sirkulasi qi dan darah yang buruk. Akan terasa sakit saat cuaca dingin atau hujan. Bailey Wuqiu menganalisis. Lalu apa yang harus aku lakukan? Long Defu bertanya. Saya akan memberi Anda solusi sederhana sekarang, dan saya akan mengajari Anda satu set latihan tubuh nanti. Jika Anda bersikeras melakukan latihan ini 2 kali seminggu, masalah Anda akan sembuh. Bailey Wuqiu sangat teguh dan otentik. Bagus sekali, terima kasih, Tuan Bailey. Anda benar-benar dokter ajaib. Long Defu berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Bailey, kaki saya patah sebelumnya, dan sekarang sakit bahkan saat hujan. Apakah menurut Anda bisa disembuhkan? Melihat Long Defu dan Li Ping tidak sopan, Gu Yunsan juga tidak sopan. Akan kutunjukkan nanti. Itu semua masalah kecil. Aku bisa menyelesaikannya secara tuntas. Masalahnya tidak besar. Tunggu saja. Bailey Wuqiu mengurus semuanya dan terlihat sangat perhatian. Bagaimanapun, dia sibuk dengan ketiga orang tua itu tanpa lelah. Long Zaitian, yang berdiri di koridor lantai atas, melihat semua pemandangan ini. Melihat pemandangan ini, dia menyentuh tangannya dan pulang kerja, berpikir. Ini tidak normal, terlalu abnormal, apakah ini masih bau kentut sebelumnya? Ketika Bailey Wuqiu adalah seorang dokter, Long Zaitian belum pernah melihat Bailey Wuqiu begitu antusias. Sialan, betapa sialnya itu. Apakah Bailey Wuqiu demam hari ini, atau yang lainnya, benar-benar tidak normal, seperti orang yang berbeda. Apa yang kamu lihat di sini? Pada saat ini, Gu Qinglian lewat dan melihat Long Zaitian melihat ke aula, mengerutkan kening. Seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang membuatmu penasaran? Gu Qinglian juga melihat ke arah aula, dan melihat bahwa Bailey Wuqiu sedang sibuk dengan berbagai cara. Ayo kembali dan bicara. Long Zaitian menarik Gu Qinglian ke dalam ruangan. Ada apa? Ini misterius. Gu Qinglian berkata dengan ekspresi bingung. Menurutmu orang seperti apa Bailey Wuqiu itu? Long Zaitian bertanya. Orang seperti apa? Orang yang sangat baik, ada apa? Gu Qinglian masih bingung. Maksudku karakter, orang seperti apa dia dalam karakter? Long Zaitian bertanya lagi. Dalam hal kepribadian. Dari segi kepribadian, dia sedikit longgar, dia tidak peduli tentang apapun,
dan dia sedikit lapang, dan dia tidak mudah diajak bicara. Namun, karakternya harus tetap baik. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Gu Qinglian menjawab. Lihat penampilannya barusan, sedikit longgar, dan bertingkah seperti dokter jenius. Long Zaitian bertanya lagi. Tidak, Gu Qinglian mengatakannya hampir tanpa berpikir. Itu benar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia juga memverifikasi pikirannya. Betul Tuan Bailey, kenapa hari ini aktif sekali? Lagi pula, bukankah kaki paman sudah hampir sembuh? Kalaupun ganti obat atau apa sebelumnya, Tuan R yang pergi ke rumah sakit untuk membantu menggantinya. Hari ini, untuk kunjungan lanjutan, dia aneh datang sendiri. Gu Qinglian juga mengingat sesuatu, jadi dia berkata dengan ekspresi aneh. Tidak, dia punya rencana. Kata-kata Long Zaitian adalah kesimpulan akhir. Rencana apa? Gu Qinglian mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Mungkinkah dia menggambar adikku? Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benak Long Zaitian, dan dia bertanya. Tidak mungkin. Sapi tua makan rumput yang empuk. Gu Qinglian jelas sedikit terkejut ketika mendengar ini. Sulit untuk dikatakan. Long Zaitian menggosok dagunya, bagaimanapun, Bailey Wuqiu terlalu abnormal hari ini. Tanpa diduga, Tuan Bailey dengan alis tebal dan mata besar ini juga menyukai wanita. Gu Qinglian berkata dengan heran. Dia tidak menyukai wanita, apakah dia menyukai pria? Long Zaitian sedikit terdiam. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku tidak bisa membayangkan bahwa Tuan Bailey, yang memiliki alis tebal dan mata besar, akan menyukai seorang wanita dengan rendah hati. Itu tidak sesuai dengan citranya. Gu Qinglian menjelaskan. Bagaimanapun, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Long Zaitian berbicara dengan tegas. Apa gunanya jika kamu tidak setuju? Kuncinya adalah apakah paman dan bibimu setuju atau tidak. Yuner sendiri setuju atau tidak. Apa yang kamu khawatirkan? Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, dan berkata dengan marah. Saya saudara laki-lakinya, saya tidak setuju, bagaimana dia bisa menikah. Long Zaitian adalah Tao lagi. Diam? Aku tidak setuju, kakek menikahkanku denganmu. Gu Qinglian mengikat rambutnya lagi, lalu menutup mulutnya dengan senyum tipis. Bagaimana bisa sama? Dia bukan orang yang baik. Aku tidak boleh membiarkan adikku seperti dia. Bukannya aku memuji diriku sendiri. Aku adalah orang yang baik dalam segala aspek. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Ya, kamu bisa berada di mana saja, oke. Gu Qinglian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia jarang melihat Long Zaitian memuji dirinya sendiri, mungkin saat membandingkan dengan Bailey Wuqiu, Long Zaitian akan memuji dirinya sendiri tanpa dasar. Bab 1048. Saya tidak berbicara tentang bagaimana saya, tetapi dibandingkan dengan non-benda di bawah, saya terlalu berlebihan. Long Zaitian menambahkan lagi. Lalu bagaimana kamu berencana untuk terlibat dalam masalah ini? Tanya Gu Qinglian. Belum tahu, setidaknya dia tidak berani terang-terangan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu tunggu dia mengatakannya dengan terang-terangan. Gu Qinglian memeluk leher Long Zaitian dan tersenyum. Yah, kamu mandi dulu, Xiaoxi harus kembali nanti. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kalau begitu aku pergi. Mendengar ini, Gu Qinglian mencubit wajah Long Zaitian dan pergi mandi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Zaitian sedikit lucu. Dia tidak tahu mengapa, setiap kali dia menghadapi Bailey Wuqiu, Long Zaitian tampaknya segera berubah menjadi anak kecil. Mereka berdua akan saling bertarung jika mereka tidak setuju. Setelah Gu Qinglian memasuki kamar mandi, Long Zaitian keluar lagi, berdiri di koridor di lantai 2, melihat situasi di bawah dengan cemberut. Di bawah, Bailey Wuqiu masih sibuk, bersenang-senang, melayani ketiga lelaki tua itu dengan senyum di wajah mereka. Saya berkata, Tuan Bailey, keahlian Anda sangat bagus. Seorang dokter jenius adalah seorang dokter jenius. Long Defu cukup nyaman, berbaring di sofa, katanya terus terang. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dikenali oleh paman saya. Saya berkata paman, bibi, dan paman Gu. Jangan panggil saya Tuan Bailey. Panggil saja saya dengan nama saya, atau panggil saya Xiao Bailey, Xiao Wu, Xiao Qiu apapun baik-baik saja. Beraninya aku memanggilmu Tuan di depan para tetua.
Bailey Wuqiu memiliki ekspresi berkaki anjing di wajahnya. Oh, kerendahan hati, ini adalah kerendahan hati. Jarang seorang pemuda begitu cakap dan rendah hati. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia juga sangat menghargai keasliannya. Kalau begitu, sebut saja dia Xiao Qiu, Xiao Qiu Xiao Qiu, kedengarannya jauh lebih enak didengar. Saran Li Ping. Saya pikir Xiao Wu baik, dekat. Kata Long Defu. Ngomong-ngomong, aku senang memanggilmu apapun yang kamu inginkan, dan apapun yang kamu inginkan. Bailey Wuqiu melanjutkan. Hei, tidak banyak anak muda yang begitu peka sekarang. Gu Yunsan berbicara dengan tulus. Ngomong-ngomong, Xiao Qiu, apakah kamu punya pacar? Li Ping tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Belum. Ketika saya masih muda, saya belajar keterampilan medis dari master saya, yang menunda acara seumur hidup saya. Tapi tidak masalah, laki-laki tetap mengutamakan karir mereka. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, menggaruk kepalanya dan berkata, dari pandangan ini, dia seperti pemuda yang pemalu dan pemalu. Sial, kamu terlalu tidak tahu malu, dan kamu mengutamakan kariermu. Long Zaitian di lantai 2 tertegun saat melihat pemandangan ini. Berjiwa perusahaan, pria yang luar biasa. Xiao Qiu, berapa umurmu tahun ini? Li Ping menghela nafas lagi. Sejujurnya, saya sudah berusia 30 tahun ini, dan keluarga saya sedang terburu-buru. Orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak menikah, saya tidak akan diizinkan untuk mewarisi lusinan rumah di kekaisaran. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, sedikit malu dan otentik. Yo, ketika ketiga lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, mereka semua menghela nafas, puluhan rumah masih merupakan rumah di ibu kota kekaisaran. Sudah 30, jadi kita benar-benar harus buru-buru. Meskipun masa emas laki-laki lebih lama, tapi sekarang perempuan masih menyukai anjing kecil dan sedikit daging segar. Li Ping tampak khawatir. Kamu wanita tua, anjing susu kecil dan daging segar macam apa, seluruh orang tidak bisa mengerti. Long Defu berkata dengan marah. Bukankah itu yang dikatakan semua orang di internet? Muda, lembut, berkulit putih, dan bersuara lembut, bukankah mereka hanya anjing susu kecil dan sedikit daging segar? Li Ping berkata terus terang. Muda, berpenampilan lembut, berkulit putih, pemarah, itu gadis kecil. Long Defu berkata dengan marah. Ngomong-ngomong, tidak masalah, Xiao Qiu, di usiamu, kamu harus benar-benar terburu-buru. Lihat dirimu, kamu memiliki karir yang sukses, latar belakang keluarga yang baik, dan kepribadian yang baik. Bukankah kamu memiliki kondisi yang baik? Siapa yang akan mengenalkanmu pada gadis itu? Li Ping dibuat penasaran, jadi dia bertanya. Bibi, saya hanya orang yang suka membenamkan kepala dalam melakukan sesuatu. Saya tidak memiliki lingkaran sosial yang besar, dan saya tidak mengenal banyak orang. Saya tidak berbicara seperti orang lain, dan saya agak introvert, jadi begitu. Kata Bailey Wuqiu dengan wajah hijau. Oh, pria jujur. Kamu terlalu jujur. Kamu adalah anak yang jujur, pria yang baik. Li Ping berkata dengan kagum. Ya, jujur, terlalu jujur. Long Defu juga sangat setuju. Sial, apakah dia jujur? Long Zaitian merasakan 10.000 kuda lumpur rumput berlari melewati kepalanya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak jujur. Ini adalah rubah tua. Xiao Qiu, sejauh kemampuan pria yang pernah kutemui, kamu adalah yang terbaik kedua selain suami putriku Zaitian. Meskipun masih ada jarak antara kamu dan Zaitian, kamu juga cukup baik. Ya, kamu seorang orang baik. Gu Yunsan berbicara dengan tulus. Terima kasih, Paman Gu. Bailey Wuqiu berkata dengan senyum di wajahnya. Orang tua yang terhormat. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian tidak bisa menahan desahan dengan suara rendah. Aku berkata Pak Tua, lihat Yuner kita. Yuner juga berusia 24 tahun ini, dan dia tampaknya cocok untuk Xiao Qiu. Li Ping menyelidiki probe dan berkata kepada Long Defu. Mendengar kata-kata ini, mata Bailey Wuqiu memancarkan sedikit kegembiraan. Setelah meletakkan dasar sepanjang malam, akhirnya sampai pada intinya. Kurasa tidak apa-apa. Meskipun Xiao Qiu 6 tahun lebih tua dari Yuner, menurutku itu bukan masalah besar. Bukankah ada pepatah lama bahwa gadis tahun ketiga harus memegang batu bata emas? Long Defu juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Berganti ke tempat Xiao Qiu,
itu adalah junior laki-laki, memegang batu bata emas, dan masih memegang 2 batu bata emas. Kata Liping dengan senyum lebar. Ya, ya, 2 bata emas. Long Defu juga tertawa. Menurutku itu bukan 2 batu bata emas, tapi 2 gunung emas. Gu Yunsan juga setuju. Batuk, batuk, ayah, ibu, ayah mertua, apa yang kamu bicarakan? Pada saat kritis ini, Long Zaitian berbicara. Jika mereka tidak mengganggu mereka saat ini, mungkin mereka benar-benar mengatur pernikahan Long Yuner secara langsung. Ini bukan tentang Xiao Qiu dan Yuner. Li Ping menjawab. Apa yang bisa Yuner miliki dengannya? Bu, jangan bicarakan itu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Apa yang kamu tahu? Yuner sudah tidak muda lagi. Menurutku Xiao Qiu juga anak yang baik. Li Ping berkata dengan marah. Bu, berhenti main-main. Yuner masih belajar. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Apa salahnya belajar? Dia sudah berumur 24 tahun. Sudah waktunya membicarakan pernikahan. Li Ping berbicara dengan paksa. Bahkan jika itu tentang pernikahan, dia harus memilih sendiri. Sekarang adalah era cinta bebas. Long Zaitian terus berbicara lagi. Bab 1049. Tentu saja dia memilih sendiri, tapi tidak bisakah kita memberikan beberapa saran? Li Ping berkata dengan marah. Tentu saja Anda bisa memberikan nasihat, tetapi Anda juga harus memberikan nasihat yang dapat diandalkan. Kata Long Zaitian dengan wajah tak bisa berkata-kata. Mendengar kata-kata itu, Baili Wuqiu masih tersenyum, tapi dia sudah memarahi Long Zaitian di dalam hatinya. Apa saran yang dapat diandalkan, yang berarti dia tidak dapat diandalkan? Xiao Tian, apa yang kamu katakan salah? Menurutku Xiao Qiu adalah orang yang baik dan sangat bisa diandalkan. Long Defu juga memiliki ekspresi setuju di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh permohonan kecil, dia orang yang sangat baik, sangat bisa diandalkan. Berhentilah membuat masalah, oke. Tidak perlu, Baili izinkan saya memberitahu Anda, jangan sembarang tentang itu. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia langsung menjadi tahu. Apa yang kamu katakan? Aku hanya mengobati paman, bibi, dan paman Gu. Apakah itu bisa disebut sembarangan? Baili Wuqiu pura-pura bingung dan berkata. Apa maksudku? Kamu tahu di hatimu. Long Zaitian menjawab, dan setelah selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya. Xiao Tian ini seperti ini, jangan hiraukan dia. Li Ping berkata, tidak apa-apa, dia seperti ini sebelumnya, dia memiliki kepribadian yang kuat, tapi dia tidak buruk. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum. Karaktermu benar-benar terlalu nyata. Mendengar ini, Li Ping mengagumi keasliannya. Long Zaitian berdiri di koridor selama sekitar 20 menit, dan akhirnya kembali ke kamarnya. Gu Qinglian sudah keluar dari kamar mandi. Orang gila macam apa ini? Mengapa dia menatap adikku? Long Zaitian berjalan menghampiri untuk mengeringkan rambut Gu Qinglian, bergumam dengan autentik. Mengapa Anda begitu menentang Tuan Baili? Saya pikir Tuan Baili cukup baik. Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Dia sudah sangat tua, 30 tahun, jika hidupnya lebih pendek, setengah dari tubuhnya akan terkubur di dalam tanah, dan itu tidak akan menjadi bencana bagi Yuner. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan marah. Apa itu berlebihan seperti yang kau katakan? Mendengar ini, Gu Qinglian tidak bisa menahan tawa. Itu tidak berlebihan, itu fakta. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Terserah Yuner untuk memilih sendiri. Sekarang ini adalah cinta bebas, dan itu bukan sesuatu yang bisa dihitung. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. 90% Yuner tidak akan setuju. Di matanya, orang yang putus asa ini adalah orang cabul. Long Zaitian sangat bertekad dan otentik. Kalau begitu, siapa yang bisa mengatakan ini dengan baik? Bukankah ini semua masalah masa depan? Gu Qinglian hanya mengoleskan krim pelembab di wajahnya, dan tersenyum ringan. Di bawah ruang tamu, Baili Wuqiu bolak-balik sampai hampir jam 10 malam sebelum pergi. Long Zaitian terdiam. Pukul 10, Hotel Internasional Yundu di kota Linjiang. Di suite mewah, Zhao Hongsui sedang bermain dengan hostas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berdiri tidak jauh darinya adalah Penatua Jin.
Nona kedua, apa yang ingin kamu bicarakan ketika kamu melihat Long Zaitian? Jin tua bertanya. Aku tidak memikirkannya, aku hanya ingin berbicara dengan orang ini. Zhao Hongsui menjawab dengan sangat santai. Lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Setelah lelaki tua itu mengetahui situasi di sini, dia memerintahkan kami untuk mengambil kembali tuan muda ketiga. Anda juga tahu bahwa favorit lelaki tua itu adalah tuan muda ketiga. Penatua Jin bertanya lagi. Dia memintaku untuk membawanya kembali, tapi aku tidak bisa membawanya kembali, jadi apa yang bisa kulakukan? Mungkinkah dia membunuhku? Zhao Hongsui berhenti sejenak di tangannya, lalu berbicara dengan tenang. Nona, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Tuan muda ketiga adalah cucu lelaki tua itu, dan kamu juga cucu lelaki tua itu. Mendengar ini, Old Jin tersenyum kecut. Masih ada perbedaan antara cucu laki-laki dan cucu perempuan. Zhao Hongsui menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Ketika Penatua Jin mendengar kata-kata ini, dia berhenti berbicara dan terdiam. Setelah melihat Long Zaitian, aku kembali. Kata Zhao Hongsui lagi. Bagaimana dengan tuan muda ketiga? Jin tua bertanya. Bukankah Long Zaitian mengatakannya? Biarkan kakekku datang, dan aku akan menyampaikan kata-kataku kepada kakek. Zhao Hongsui berbicara dengan tenang. Jika kamu kembali seperti ini, orang tua itu mungkin akan menyalahkanmu. Old Jin menjadi tumpul sesaat, dan berkata dengan sedikit perhatian. Apakah hanya untuk disalahkan? Bukankah seharusnya dihukum? Zhao Hongsui mencibir. Nona kedua, bisakah kamu berbicara dengan Long Zaitian itu dan biarkan dia menjual wajah keluarga Zhao dan biarkan tuan muda ketiga pergi? Jin Lao menyarankan. Old Jin, kamu tidak mengerti gaya perilaku keluarga kita. Apakah menurutmu jika dia membiarkan Tian Yu pergi, keluarga Zhao akan melepaskannya? Zhao Hongsui tersenyum kecut setelah mendengar ini. Ditanyakan oleh Zhao Hongsui, Tuan Jin terdiam lagi. Long Zaitian bukan orang bodoh. Karena dia telah memutuskan untuk memegang Tian Yu di tangannya, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika dia melepaskan Tian Yu, dia tidak akan berakhir dengan baik. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, mengapa dia membiarkan Tian Yu pergi? Zhao Tianyu adalah kartu di tangannya, dan dia ingin menggunakan kartu ini untuk mencapai tujuannya. Kilatan melintas di mata Zhao Hongsui, dan nadanya dingin dan otentik. Nona masih memiliki wawasan yang unik. Dari sudut pandang ini, kecuali kita memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil paksa tuan muda ketiga, jika tidak, kita benar-benar tidak dapat melakukan apapun selain kembali ke ibu kota kekaisaran. Tuan Jin sangat hormat dan otentik. Tapi kakek tidak berpikir begitu. Dia hanya berpikir bahwa kemampuanku rendah dan aku belum melakukan yang terbaik dalam hal ini. Wajah Zhao Hongsui pahit. Cukup untuk menjelaskan kepada lelaki tua itu saat itu. Adapun masalah tuan muda ketiga, biarkan dia memikirkan cara, dan akan selalu ada jalan. Old Jin melanjutkan. Apa gunanya menjelaskan? Bukankah kamu hanya menutupi kalimat ini jika kamu belum mendengar penjelasannya? Zhao Hongsui menjawab. Setelah mendengar kata-kata itu, Penatua Jin terdiam lagi. Untuk sementara, dia tidak mengatakan apa-apa. Pesan tiket pesawat untuk besok malam. Kita akan kembali ke ibu kota kekaisaran setelah melihat Long Zaitian besok. Setidaknya aku tidak bisa menyelesaikan masalah Tianyu. Mungkin kakek akan mengirim kakak laki-laki untuk menanganinya. Setelah hening sejenak, Zhao Hongsui melanjutkan. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah mendengar ini, Penatua Jin mengundurkan diri, dan setelah pergi, dia menutup pintu di belakangnya. Malam itu seperti air, Zhao Hongsui sedikit mengernyit, menatap kota yang ramai dalam keadaan linglung. Keesokan paginya, Long Yuner bangun pagi-pagi sekali, dan dia tiba di sekolah sekitar jam 9. Yuner, pernahkah kamu mendengar? Sekolah telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa setidaknya akan ada 2 kelas Dr. Bailey setiap minggu. Sekarang, kamu akhirnya bisa bertemu dengan Dr. Bailey yang kamu kagumi. Long Yuner sedang duduk di ruang kelas, dan siswa Xiaolu masuk, berbicara dengan penuh semangat. Benarkah? Long Yuner melirik teman sekelas Xiaolu, tapi tidak ada gelombang di matanya. Kenapa? Kamu tidak benar-benar ingin bertemu dengan Dr. Bailey ini? Kenapa kamu tidak bersemangat sekarang? Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu dan Dr. Bailey ini tidak ditakdirkan? Sekarang bagus, tidak ketinggalan.
Melihat Long Yuner seperti ini, siswa Xiaolu sedikit bingung. Bab 1050. Bukan apa-apa, hanya saja aku tiba-tiba tidak tertarik dengan aspek itu. Long Yuner mendengar kata-kata itu, tetapi menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak tertarik? Kenapa kamu tiba-tiba tidak tertarik? Teman sekelas Xiaolu tertegun. Ada begitu banyak alasan, saya seperti ini, preferensi saya berubah. Long Yuner tersenyum kecut, dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Yuner, izinkan saya memberitahu Anda, akan ada kuliah guru Baili nanti, apakah Anda yakin tidak ingin melihatnya? Ini adalah tambahan sementara hari ini, dan dikatakan untuk menebus janji yang terlewat hari itu. Siswa Xiaolu bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan pergi, aku hanya akan membaca buku di sini, dan aku harus pergi ke laboratorium pada sore hari. Long Yuner tersenyum kecut. Oke, tapi aku bisa merekam video atau sesuatu untukmu. Lagi pula, setelah kamu melihat videonya, jika kamu tertarik, ayo pergi ke kelas bersama. Jika aku pergi sendiri, aku akan merasa bosan. Murid Xiaolu menjawab. Yah, kamu pergi. Long Yuner menanggapi dengan senyuman. Kalau begitu aku pergi, sampai jumpa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Yuner, siswa efisiensi itu pergi. Long Yuner sedang duduk di ruang kelas, terus membaca. Di kota Linjiang, di pintu masuk Hotel Internasional Yundu, mobil Long Zaitian berhenti. Penjaga pintu datang pada waktu yang tepat dan membukakan pintu mobil untuk Long Zaitian. Permisi, apakah Anda Tuan Long? Tanya penjaga pintu. Iya, Long Zaitian menjawab. Hai Tuan Long, Nyonya Zhao sedang menunggu Anda, silakan ikuti saya. Penjaga pintu itu sangat sopan dan sopan. Baik, Long Zaitian menanggapi, dan mengikuti penjaga pintu masuk. Setelah berjalan dengan penjaga pintu beberapa saat, penjaga pintu membuka pintu suite mewah untuk Long Zaitian. Pintu apartemen terbuka, dan Zhao Hongsui keluar untuk menyambut Long Zaitian. Tuan Long, saya tidak sopan meminta Anda datang ke sini sepagi ini. Zhao Hongsui tersenyum manis. Long Zaitian duduk. Apakah Tuan Long ingin anggur merah, teh, atau yang lainnya? Zhao Hongsui bertanya. Air biasa saja. Long Zaitian menjawab. Tunggu sebentar. Setelah mendengar ini, Zhao Hongsui secara pribadi menuangkan segelas air matang untuk Long Zaitian. Tuan Long sangat memperhatikan perawatan tubuhnya. Zhao Hongsui meletakkan air mendidih di depan Long Zaitian, dia menyeka rok panjangnya dan duduk. Mengapa kamu mengatakan itu? Long Zaitian menyesap dan bertanya. Karena saya mendengar bahwa air matang adalah minuman yang paling sehat. Selama ribuan tahun di Daxia kami memiliki situasi unik dengan air matang. Setiap kali Anda merasa tidak nyaman atau dalam suasana hati yang buruk, Anda dapat meminum air panas. Zhao Hongsui tersenyum dan menjawab. Nona Zhao sangat pandai berbicara. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Di mana, Tuan Long terlalu memuji. Jika saya dapat berbicara lagi, itu karena saya tidak dapat mengambil saudara laki-laki saya yang tidak berguna dari Tuan Long. Zhao Hongsui berkata dengan rendah hati. Kau ingin mengambil adikmu? Long Zaitian bertanya. Tentu saja menurutku begitu. Jika aku tidak bisa membawa adikku kembali, kakekku harus menanyaiku. Zhao Hongsui menghela nafas panjang, dan berkata tanpa daya. Benarkah? Kurasa kamu tidak benar-benar mau. Long Zaitian memandangi air mendidih di depannya, mengocoknya dengan santai, dan berkata. Tentu saja saya bisa mengambilnya, tetapi saya tidak bisa mengambilnya, mengapa saya harus memaksanya? Zhao Hongsui tersenyum kecut. Bukankah itu seperti perilaku keluarga Zhao? Ada banyak anggota keluarga Zhao, dan masing-masing memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, tetapi cara saya melakukan sesuatu cukup istimewa. Saya pikir semuanya dapat dinegosiasikan dan didiskusikan. Jika dapat diselesaikan melalui negosiasi, mengapa menggunakan pedang dan senjata? Mengapa membunuh pihak lain? Kata Zhao Hongsui sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu dapat berbicara tentang kakakmu? Long Zaitian bertanya. Masalah kakakku bisa didiskusikan. Tuan Long tidak pernah berbicara denganku karena aku tidak bisa memberimu chip tawar yang kamu inginkan. Selama chip tawar itu cocok, kupikir itu bisa didiskusikan. Dan di tangan kakekku, pasti ada sesuatu yang Anda inginkan. Zhao Hongsui tersenyum manis, lalu menjawab. Kamu masih sangat bijaksana dalam melakukan sesuatu,
setidaknya kamu tidak mencoba membunuhku begitu kamu datang ke kota Jiang. Long Zaitian melanjutkan lagi. Apa untungnya aku membunuhmu? Selain itu, aku tidak yakin aku benar-benar mampu membunuhmu. Selain itu, kamu dan aku tidak memiliki konflik apapun. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya dan berkata, adikmu ada di tanganku, bukankah kita memiliki konflik? Long Zaitian tersenyum dan bertanya, saya adalah saya, dan saudara laki-laki saya adalah saudara laki-laki saya. Saya berbeda dari dia. Anda menangkap saudara laki-laki saya. Ini adalah konflik antara Anda dan saudara laki-laki saya, bukan antara saya dan Anda. Selain itu, saya percaya apakah konflik ini diselesaikan atau tidak ada yang berdampak besar pada saya. Kata Zhao Hongsui lagi, dia saudaramu. Long Zaitian menekankan, itu saudaraku, benar. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa dan tidak bisa. Apakah ada hal lain yang bisa aku lakukan? Zhao Hongsui menjawab, orang-orang sepertimu, di luar, disebut orang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Long Zaitian berhenti, lalu berkata, Zhao Hongsui tidak yakin apa arti kalimat ini. Hongsui hanyalah seorang gadis, dan hasil akhirnya adalah menikah dan memiliki anak. Mengerikan untuk menyebutkan nama Nona Zhao, tapi apa gunanya? Zhao Hongsui tersenyum kecut. Kamu tidak berdamai. Long Zaitian berada di jalannya. Apa yang harus direkonsiliasi? Zhao Hongsui tersenyum kecut. Jadi, kenapa kau memanggilku ke sini? Long Zaitian bertanya. Jika saya tidak salah, keluarga kaya di permukaan kota Linjiang telah dimusnahkan oleh Tuan Long. Juga kekuatan di bawah permukaan kota Linjiang tidak buruk, dan mereka semua mendengarkan Anda, Tuan Long. Dan Tuan Long Anda memiliki tangan dan mata yang baik, dan Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang terkaya di kota Linjiang, dan Chen Xiangtian, sosok yang kuat di kota Linjiang. Zhao Hongsui berdiri, memegang secangkir kopi di tangannya, mondar-mandir, dan berkata dengan tenang. Kemudian, tanya Long Zaitian dengan cibiran di sudut mulutnya. Tegasnya, kota Linjiang ini sekarang adalah kota Linjiang Tuan Long. Apakah itu di bawah tanah atau di atas tanah, Anda memiliki hak yang cukup untuk berbicara. Gambaran Tuan Long tidak kecil, dan ambisinya tentu saja tidak hanya di kota Linjiang. Jadi, aku ingin tahu, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Zhao Hongsui menatap mata Long Zaitian dan bertanya. Tampaknya kamu tidak sebodoh adikmu. Sebelum kota Linjiang, kamu melakukan banyak pekerjaan rumah, kan? Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Saya awalnya datang ke sini dengan adik saya, tetapi karena beberapa hal, saya tertunda selama 2 hari. Dalam 2 hari ini, saya sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Tuan Long di kota Linjiang. Bagi saya, melawan Tuan Long, adalah masalah yang sangat rumit, dan saya harus sepenuhnya memahaminya. Sebenarnya, saya tahu sejak awal bahwa orang yang dapat mendominasi kota Linjiang dan berani menangkap adik laki-laki saya seharusnya tidak menjadi orang bodoh, bukan? Zhao Hongsui berkata seolah menunjuk sesuatu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.